त्याचा काय संबंध आहे? तुला काय माहिती आहे त्याच्याबद्दल? Kebahagiaan itu sederhana jika kita berani merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena sesungguhnya kita akan sadar betapa berharganya mereka ketika perpisahan mulai mengusik rasa nyaman. Ya, film yang akan kita nikmati bersama kali ini berjudul. Film ini disutradarai oleh Saraf Buff yang diperankan oleh Kashmir Mahajani sebagai Aditya dan Pooja Sawat sebagai Minal. Adegan dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Aditya. Aditya merupakan anak satu-satunya dan pewaris tunggal perusahaan keluarganya. Selain itu, Aditya juga lulusan S2 Sarjana Ekonomi di Amerika. Walaupun dari keluarga kaya, Aditya tetap menjaga pola makannya, sehingga seringkali dia tidak makan hidangan yang disiapkan oleh ibunya karena Aditya seorang vegetarian. Kemudian ayahnya menunjukkan tagihan kartu kredit, di mana dalam sekali gesek Aditya bisa menghabiskan puluhan juta hanya untuk hadiah ulang tahun temannya. Karena itu sang ayah meminta Aditya agar bisa meminimalisir pengeluarannya. Namun Aditya bergeming bahwa pengeluarannya tidak sebanding dengan bonus yang diterima karyawan perusahaan di setiap tahun. Karena itu daripada membatasi pengeluarannya, alangkah lebih baiknya meniadakan bonus karyawan. Sang ibu terlihat sangat kesal dengan percakapan bisnis, lalu meminta mereka membahasnya di tempat kerja. पण जनरली कंपनीज प्रॉफिटच्या 2-3% बोनस देतात. बोनस तर तसे घराचं ऑफिस करू नका. Suatu hari para petinggi kantor perusahaan dikumpulkan untuk membicarakan tentang bonus tahunan karyawan. Di sana Aditya tidak setuju dengan adanya bonus tahunan dan ingin menghilangkannya dari aturan perusahaan. Aditya menganggap bonus hanyalah pengeluaran mubazir dan harus dihentikan karena keuntungan perusahaan sedang menurun. Sementara itu sang kakek menentang perkataan cucunya. Dia menganggap meskipun hanya sedikit keuntungan, bonus harus tetap diberikan karena sudah ada sejak perusahaan ini didirikan dan sebagai penghargaan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Karena saking kesalnya, sang kakek memperingatkan Aditya bahwa perusahaan tidak bisa apa-apa tanpa karyawan. Begitu juga Aditya tidak bisa apa-apa tanpanya. Setelah sekian lama berdebat, sang kakek memutuskan untuk pemilihan suara terbanyak dari semua yang hadir. Namun hasil votingnya sama, karena ada 4 orang yang mendukung Aditya dan 4 orang lain mendukung kakeknya. Akhirnya sang kakek memutuskan untuk menunda keputusan ini dalam waktu 1 bulan. चला आपण एक महिना घेऊ, नाही का आदित्य? Dalam perjalanan pulang, Aditya seakan tidak terima dengan apa yang diucapkan kakeknya pada saat rapat tadi. Namun kakeknya meminta agar Aditya coba melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Karena belum tentu Aditya mampu menjadi seperti mereka dengan menanggung segala kebutuhan keluarganya dan cuma mengandalkan gaji per bulan. Dengan percaya diri, Aditya berkata jangankan sehari, sebulan pun dia mampu hidup seperti para karyawan perusahaan. Mendengar itu, sang kakek menantang Aditya untuk merasakan hidup seperti mereka selama 1 bulan saja dengan gaji yang sama dan tinggal di sebuah kontrakan. Sang kakek berjanji jika Aditya mampu bertahan hidup dalam sebulan, maka keputusan tentang bonus tersebut Aditya lah yang menentukan. Dan untuk membuktikan kemampuannya, Aditya pun menerima tantangan tersebut. चला. Sementara itu, ibu meminta Aditya agar jangan keras kepala terhadap kakek. Namun Aditya berkata bahwa kakek tidak memaksanya, melainkan dialah yang menerima tantangan untuk membuktikan pada kakek dan juga dirinya sendiri. Demikian halnya pun dengan sang ayah yang coba membujuk kakek untuk membatalkan tantangan ini karena khawatir akan kehidupan Aditya. Namun sang kakek menolak karena ini merupakan sebuah pelajaran bagi Aditya agar lebih menghargai dan memiliki rasa terima kasih pada orang lain. थोडा हिचा तरी विचार करा. आणि शिरशिला निष्ठर दोघं थांबलोय. Kemudian tibalah hari di mana Aditya mulai menjalankan tantangan kakeknya. Aditya keluar rumah membawa sebuah koper berisi pakaian dan sejumlah uang sebesar gaji karyawan 1 bulan. Dengan menggunakan bus umum, Aditya mulai melakukan perjalanan ke Mumbai. Dalam perjalanan, Aditya menghubungi temannya untuk mencarikan agen kontrakan di sekitar Mumbai. Setibanya di Mumbai, Aditya didatangi orang yang dicarikan oleh temannya. Orang itu bernama Bablu. Di sana Aditya meminta dicarikan kontrakan yang memiliki kamar mandi dalam, berada di lantai atas dan juga ber-AC.
Bablu lalu mengajak Aditya berkeliling mencari kontrakan sesuai keinginannya dengan melewati perkampungan kumuh dan pasar ikan. स्वच्छता अभियान चालू आहे येत ना बघू 250ला देते. एवढे किती 300 Di saat melewati perumahan warga, tiba-tiba Aditya terkena percikan air dari seorang gadis bernama Minal yang sedang menyiram bunga. Ketika mereka saling menyalahkan, Aditya dikagetkan dengan dua kelompok geng yang saling bermusuhan. बघा Setiba di tempat tujuan, Aditya sangat terkejut dengan kondisi kontrakan tersebut. Karena itu, dia meminta agar mereka mencari kontrakan lain. Mereka pun berkeliling lagi mencarinya. Setelah seharian mencari, namun karena tidak dapat kontrakan bagus dengan anggaran yang minim, maka Aditya memutuskan untuk mengambil kontrakan sebelumnya. कागद बिगुद व्हायचा नाही मुलीच्या आईवर हवं देतो Di hari pertama, Aditya hanya menghabiskan waktunya untuk membereskan kontrakan dan beristirahat. Esok pagi setelah bangun tidur, Aditya langsung menuju ke toilet umum. Tanpa menyadari kalau orang-orang tersebut juga sedang mengantri, Aditya justru ingin masuk duluan dan dia pun langsung dimarahi mereka. Namun untung saja salah satu pemuda mengetahui kalau Aditya merupakan orang baru, maka dia memperbolehkan Aditya untuk tidak mengantri di hari pertamanya. Melihat tingkah Aditya, mereka pun langsung tertawa. Dengan tersenyum, ibu kos lalu menjelaskan pada Minal tentang Aditya. Sore hari di kompleks tersebut terlihat beberapa anak muda sedang menyiapkan penerangan untuk acara pernikahan. Melihat itu, Aditya datang menghampiri mereka dan mulai membaur diri. Setelah saling berkenalan, mereka lalu mengundang Aditya agar datang ke acara tersebut. Namun Aditya menolak dengan alasan kondisinya sedang tak sehat. Malam hari saat ingin memejamkan mata, Aditya seakan merasa terganggu dengan suara musik. Karena itu dia pun keluar rumah dan mengikuti pesta tersebut. ही गव्हाचीच आहे ना? गव्हाची. Hari ketiga, Aditya menghubungi temannya dan menceritakan segala kesulitannya. Lantas temannya menyarankan Aditya agar mengalah saja, namun Aditya menolak. Baginya menyerah berarti berdarah dan kekalahan tidak ada dalam kamus hidupnya. Karena tidak bisa memaksa, maka temannya menyarankan Aditya untuk bekerja sebagai pelayan toko atau apapun, intinya bisa menghasilkan uang. Esok hari Aditya mengikuti saran temannya untuk mencari pekerjaan. Saat keluar rumah, Aditya bertemu dengan Minal, tetangganya. Seakan tahu tujuan Aditya, maka Minal mengajaknya pergi bersama menggunakan angkutan umum. Ternyata Minal merupakan seorang mahasiswi yang hendak mengikuti ujian terakhirnya. Seharian penuh Aditya berkeliling mencari pekerjaan. Di sana, Aditya coba menghubungi beberapa iklan lowongan kerja yang ditempel di berbagai tempat. Namun lowongan kerja mereka sudah terisi. Ketika melintasi sebuah toko sepatu, Aditya melihat tulisan menerima karyawan baru. Karena itu Aditya memberanikan diri memasuki toko tersebut. Setelah berdiskusi dengan pemilik toko, Aditya akhirnya diterima dengan gaji kurang dari 1 juta dan dibayar per minggu. Thank you. ओके Aditya. Thank you. Memasuki hari kelima, Aditya mulai bekerja di toko sepatu tersebut. Di sana Aditya bertemu dengan salah satu karyawan toko bernama Amit. Aditya sangat terkejut melihat Amit memakai sepatu yang sudah bolong dan merasa Amit berasal dari keluarga yang susah. Karena kini Aditya sangat sibuk dengan pekerjaan, maka dia selalu memesan makan siang dan malam lewat Minal, karena hanya Minal yang tahu akan jenis makanannya. Sejak saat itu rutinitas Aditya hanyalah dari kontrakan menuju toko dan kembali ke kontrakan. Namun untuk membuktikan kepada sang kakek, maka Aditya tetap menjalaninya. Hingga suatu hari Amit meminta Aditya untuk mengambil sepatu di gudang. Namun tanpa disengaja Aditya malah merubuhkannya. Melihat itu, salah seorang karyawan meminta Aditya pergi melayani pelanggan. Karena baginya pekerjaan yang terlihat sederhana tetapi susah dilakukan Aditya. Setelah itu Aditya berselisih dengan seorang pelanggan yang anaknya merasa kesakitan saat Aditya memakaikan sepatu yang hendak dibeli. Aditya merasa sangat tersinggung karena dibentak, maka emosinya pun semakin tak terkendali dan terjadilah perang mulut di antara mereka. Sang pemilik toko lalu meminta maaf atas kelakuan pelanggannya. Sementara itu Aditya pergi menyendiri sambil meratapi nasibnya. Meskipun begitu, Aditya berusaha kuat dan terus menjalani hari-hari hidupnya. Dan hal yang berubah dari Aditya adalah dia mulai bersosialisasi dengan warga setempat
dengan menghadiri dan membantu warga dalam proses pemakaman seseorang yang meninggal dunia. Selain itu, Aditya juga mulai menikmati pekerjaannya dan kejadian di hari kemarin merupakan pengalaman berharga baginya. Memasuki hari yang ke-13, terlihat Aditya mulai memasak dan menyiapkan bekal untuk makan siangnya. Dia juga mulai terbiasa mengambil air jauh dari bawah untuk mandi karena saluran airnya rusak. Esok hari tiba-tiba saja Aditya terbangun karena semprotan air membanjiri kamarnya dan hal itu membuat semua pakaiannya juga basah. Dan untung saja suami dari ibu kos yang adalah tukang pipa berhasil memperbaikinya dan dia juga meminjamkan pakaiannya untuk Aditya kenakan. Dengan memakai pakaian suami dari ibu kos, Aditya pergi ke laundry untuk mengeringkan pakaian. Namun sialnya, Minal merasa lucu ketika melihat Aditya memakai celana pendek lalu memfotonya. Kesal dengan peristiwa itu, Aditya meminta Minal menghapus foto tersebut hanya karena takut identitasnya diketahui. Namun Minal justru pergi sambil tertawa. Karena kejadian itu, Aditya terlambat bekerja dan untung saja bos tidak memarahinya setelah Aditya menjelaskan situasi tadi. Setelah 2 minggu gajian, Aditya membeli pizza dan sebuah AC pendingin. Saat sedang memakan pizza tersebut, tiba-tiba Minal datang sambil membawakan makanan untuknya. Terlihat Minal agak kesal lalu pergi meninggalkan Aditya. Saat ingin tidur, Aditya membuka baju untuk menikmati kamarnya yang sudah ber-AC. Namun selang beberapa saat kemudian terlihat Aditya menggigil kedinginan dan berusaha berjalan menuju ke klinik. Melihat itu ibu kos meminta bantuan dan para anak muda dengan sigap membawa Aditya ke klinik terdekat. Selama pemeriksaan, Aditya merasa heran dengan dokter tersebut karena tidak seperti dokter pada umumnya. Setelah itu Aditya langsung menghubungi temannya untuk menceritakan rasa kecurigaannya. Di saat Aditya disarankan ke rumah sakit umum, tiba-tiba Minal datang dengan wajah agak kesal. Ternyata apa yang ditakutkan Aditya mengenai identitasnya benar-benar terjadi. Karena Minal sudah mengetahui siapa sebenarnya Aditya lewat foto profil Facebook yang belum terhapus sebulan yang lalu. Meskipun terpaksa, Aditya lalu menjelaskan tujuan kedatangannya sambil meminta agar dirahasiakan. जग एकच आहे आणि आपण सगळे त्या एका जगाचा भाग आहोत. नाही, मी ब्लड टेस्ट नंतर ठरवतो. Karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengobatan, Aditya lalu menjual kembali AC miliknya. Dengan uang tersebut, Aditya ke klinik tempat dia dirawat untuk membayar pengobatan. Namun dia sangat terkejut karena tagihannya telah lunas. Sepulang dari situ, Aditya melihat ada perayaan di kompleks tersebut. Minal coba menjelaskan bahwa ada 3 siswa mereka telah lulus ujian. Meskipun nilai mereka berada di bawah 60, warga tetap senang karena bahagia itu sederhana dan Aditya tidak mengerti tentang itu. Di saat Minal mengajak Aditya makan malam di rumahnya, Aditya pun bertanya siapa yang telah membayar pengobatannya. Lantas Minal menjelaskan bahwa kepedulian warga dan rasa memiliki satu sama lain sudah tertanam di daerah ini. Karena itu mereka secara sukarela memberi sumbangan untuk biaya pengobatanmu. Dan mungkin saja kamu juga tidak akan mengerti tentang hal ini. आमचं वेगळं, तुमचं वेगळं. Luxury is artificial poverty. Singkat cerita, karena kondisi Aditya berangsur membaik, maka dia kembali bekerja. Namun di hari itu dia ditegur pemilik toko karena tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan. Namun anehnya, Aditya justru dipercayakan memegang kunci untuk membuka dan menutup toko. Hari-hari selanjutnya Aditya dengan senang hati menjalankan kepercayaan dari bosnya. Namun di hari itu Aditya sangat terkejut karena di dalam dos tersebut ada sepatu yang telah ditukar oleh Amit. Dan di hari yang sama juga Amit tidak masuk kerja. Kemudian Aditya melaporkannya ke bos. Namun si bos justru marah dan menyalahkan Aditya. Merasa tidak bersalah, emosi Aditya juga semakin tak terkontrol. Apalagi saat si bos mengatakan baik Aditya maupun keluarganya tidak akan mampu membeli sepatu tersebut. Mendengar itu Aditya langsung berkata bahwa jangankan sepatu, melainkan dirimu beserta isi toko ini aku akan membelinya. Seakan merasa diremehkan, si bos semakin marah lalu melaporkan Aditya ke polisi dan akhirnya Aditya ditangkap. Di dalam mobil polisi, salah satu petugas menawarkan Aditya agar membayarnya berapapun uang yang dia miliki agar mereka tidak memasukkannya ke dalam penjara. Meskipun merasa tidak bersalah, Aditya akhirnya memberikan semua uangnya agar masalah ini lekas terselesaikan. Setelah itu, ketika Aditya dalam perjalanan menuju ke rumah Amit, dia melihat teman-temannya dan kelompok yang lain hendak tawuran.
Lantas untuk meluapkan rasa kekesalannya, Aditya memukul salah satu orang dari kelompok tersebut hingga jatuh terkapar. Setiba di kediaman Amit, Aditya sangat terkejut saat tahu kalau Amit telah pergi dengan membawa semua barangnya. Dengan sedih dan rasa putus asa, Aditya menceritakan masalahnya kepada Minal. Dia berkata kalau dirinya tidak tahan lagi dan ingin pulang, karena dia juga tidak sudi mendengar keluarganya direndahkan untuk yang kesekian kalinya. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri tantangan ini dan membiarkan kakeknya yang menang. Mendengar itu, Minal meminta Aditya bertahan karena hanya tinggal beberapa hari lagi, dan dia pun berani bertaruh jika Aditya pulang dalam keadaan seperti ini, sang kakek pasti tidak menyukainya. Karena itu bersabarlah, dan jika sudah waktunya maka pulanglah sebagai seorang pemenang. आपण तू जिंकून परत गेलास तर ते नक्की खुश होते. मुस्कटात ठेवून दिली माझ्या. Esok hari ternyata Aditya memutuskan untuk pulang. Di jalan dia bertemu dengan salah seorang temannya. Pria itu menawarkan diri untuk mengantar Aditya menggunakan truk sampah. Namun entah apa yang dipikirkan, Aditya justru membatalkan niatnya. Sementara di saat yang bersamaan pula, Minal terlihat sangat gelisah karena tidak melihat Aditya. Karena itu dia pergi ke kamar Aditya untuk memeriksanya. Dan untung saja Aditya sudah berada di sana. Mungkin karena takut kehilangan, Minal langsung memeluk Aditya. Ternyata selama ini Minal menaruh rasa suka terhadap Aditya, dan hal yang sama juga dirasakan oleh Aditya. Sejak saat itu Aditya dan Minal selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mungkin juga karena tinggal beberapa hari lagi Aditya akan pulang ke rumahnya. Di hari-hari berikutnya Aditya sudah mulai tangguh menghadapi segala kehidupannya. Dia juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari. Selain sudah bisa hidup mandiri, Aditya juga belajar banyak nilai kehidupan dari masyarakat di sekitarnya dan akan menjadi bekal ketika dia pulang ke rumahnya. Waktu pun terus berlalu hingga tibalah hari terakhir, yaitu hari ke-30. Hari di mana Aditya akan menjadi seorang pemenang dengan segala perubahan di dalam hidupnya. Meskipun akan menjadi pemenang, Aditya seakan terasa berat meninggalkan kamarnya dan semua kenangan yang ada di sana. Dengan berat hati, Aditya melangkah keluar meninggalkan kamarnya. Di sana Aditya berpamitan ibu dan bapak kos dan juga kepada teman-temannya. Sementara itu Minal sangat merasa sedih dengan kepergian Aditya. Namun Aditya berjanji suatu hari nanti dia akan kembali lagi. Saat mereka semua mengantar Aditya sampai ke depan jalan, betapa terkejutnya Aditya ketika melihat sang kakek sudah datang menjemputnya. Sementara itu warga seakan merasa heran dan bertanya-tanya siapa Aditya sebenarnya sehingga dijemput dengan mobil mewah. Kemudian kakek mengucapkan selamat atas kemenangannya, dan ternyata sang kakek juga merasa kehilangan Aditya meskipun hanya 30 hari. Dalam perjalanan pulang, Aditya tiba-tiba saja menghentikan mobil setelah mendapat pesan video dari seseorang. Ternyata pesan itu dari Amit, rekan kerjanya sewaktu di toko. Dari pesan itu Amit berkata bahwa karena dia ingin menikah, maka secara terpaksa dia menukarkan sepatu di toko. Karena itu dia meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan uang ke bos secara dicicil. Kemudian Aditya menjawab pesan tersebut dan memaafkannya. Dia meminta Amit jangan mengembalikan uang ke bos karena dia akan membayarnya, dan anggap saja sebagai hadiah pertemanan dan bonus tahunan. Mendengar itu sang kakek sangat kagum akan perubahan cucunya yang sekarang sudah berempati terhadap orang-orang yang susah. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Film ini mengajarkan kita bahwa sebuah kebahagiaan tidak bisa ditukar dengan banyaknya uang. Karena itu tetap rendah hati dan selalu bersyukur adalah bentuk dari menghargai sebuah usaha dan cara kita berterima kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Dengan begitu Mimin juga akan mengakhiri kisah filmnya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.